keluarga GPI Asem 3 Tegal. Kita bersyukur dapat bertemu kembali di dalam ibadah online hari ini Minggu 14 Maret 2021. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya percaya penyertaan Tuhan nyata untuk kita semua. Kami berharap semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Hari ini kita akan dilayani oleh tim Praise and Worship, dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Evangelis Daniel Alexander. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ada baiknya jika Bapak Ibu Saudara menyiapkan catatan untuk dapat mencatat hal-hal yang telah saudara dengar dari firman Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat saat ini.
Kami bersyukur penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ini sungguh nyata. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mengikuti ibadah online Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Kau ada dan Kau hadir di dalam hati kita semua Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kita kembali bersama-sama memuji meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Katakan dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Yes, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, serukan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Kemuliaannya disaksikan. Yes, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, meninggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, meninggikan nama-Mu. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, meninggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhanku maha besar. Oh, oh. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes, amen. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya.
yang luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, mari nyanyikan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh yeah. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, musik memuji Tuhan. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Makasih Tuhan. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas kota kami, atas negeri kami ya Tuhan. Bakar kami dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu.
sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul di hadapan tahta-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Mari genapi Tuhan, genapi firman-Mu. Jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu sembah Dia. Haleluya. Penuhi hati kami, penuhi hati kami dengan belas kasihan-Mu Bapa. Ya rata ya rala Bapa basikiri, ya rata ya rala malam. Oh, kami rindu melihat kemuliaan-Mu. Oh ya Yesus. Ya terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kira papa sih. Ya haleluya. Mari sama-sama, biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa-Mu, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai
seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya, Yesus. Kita telah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat mengasihi Tuhan dan hidupnya dipersembahkan untuk ladang pelayanan misi, memenuhi amanat agung Tuhan sampai ke ujung bumi. Dari tanah Nabire, Papua, Pendeta Daniel Alexander akan melayani kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di sorga, kami ucap syukur buat apa yang Tuhan telah perbuat pada kami hingga saat ini. Bahkan kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, dan ini saatnya kami akan menerima isi hati Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan, melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Alexander yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pengurapan daripada Tuhan mengalir lewat kehidupan hamba-Mu, dan semua kami dari tempat kami masing-masing mengalami impartasi hatinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara dari GBI SM 3 Tegal? Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa berjumpa lagi walaupun lewat video ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak John Rusli dan Pak Daniel Rusli untuk kepercayaan saya boleh berbagi hari ini, juga bersama dengan semua pelayan dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, topik yang Bapak Gembala berikan untuk kita belajar sebagai gereja adalah tentang pemuritan. Nah, gereja tanpa penginjilan itu tidak beda seperti sebuah rumah makan, tapi jualan buku, tidak jualan makanan. Gereja tanpa penginjilan itu seperti sebuah bank, tapi nggak ada duitnya, nggak melayani nasabah untuk urusan uang, tapi urusan jahit menjahit, nggak nyambung bukan? Nah, itulah gereja tanpa penginjilan. Ingat, tidak ada permintaan terbesar yang Tuhan Yesus pernah serahkan kepada gereja dengan mandat yang dahsyat dari kerajaan surga, selain perintah mandat, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu. Nah, ini perintah yang terbesar. Maka itu di dalam istilah gereja disebut amanat agung. Amanat itu permintaan dari seorang raja yang tidak bisa ditawar. Sudah amanat agung lagi, artinya mulia, yaitu pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu. Nah saudara, gereja tanpa penginjilan, maaf, maka itu bukan gereja, tapi cuma kumpulan orang-orang, maaf, ya duduk-duduk kalau hari Minggu, ya sebelum pandemik itu. Nah sekarang ini ya kita cuma hadir di handphone kita masing-masing, di laptop kita, untuk ikuti ibadah, pujian, penyembahan, kesaksian, khotbah, doa berkat, terus pulang. Tidak, gereja nggak cuma itu, karena ada amanat agung. Pergilah kamu ke seluruh dunia dan beritakan Injil itu kepada segala bangsa. Tapi saudara, tidak hanya memberitakan Injil. Berapa hari yang lalu
Bapak Gembala, Pak John Rusli kontak saya. Sedih kalau melihat gereja menginjil tapi hanya untuk memenuhi gedung gereja dan menambah jemaat dan menambah uang kolektor saja. Betul, saya setuju dengan Gembala saudara yang punya hati misi. Nah, tapi saudara, sekedar penginjilan tetapi tidak ada satu langkah lagi. Karena dari amanat agung penginjilan itu, amanat agung perintah Tuhan Yesus kepada gereja, ingat loh, tidak ada satupun amanat atau perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk buatkan aku gedung gereja yang megah dengan isi sekian kursi, sekian ribu, tidak. Yang dia minta, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu kepada segala bangsa. Lalu nggak hanya stop sampai di situ, ada kelanjutannya. Dan muridkan mereka, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu ada di Matius 28, ada di Markus 16, ada dalam surat-surat Paulus. Bagaimana gereja punya tugas mutlak, yaitu tugas utama. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, dan jadikan sekalian bangsa itu muridku. Saudara, pernah nggak saudara perhatikan 28 pasal Kisah Para Rasul? Saya ulangi lagi, 28 pasal Kisah Para Rasul. Itulah blueprint, cetak biru. Ingat, kalau ada orang mau bangun rumah, bangun gedung, bangunan apa saja, pasti ada cetak biru, bukan? Kertas putih yang dikasih warna biru, ukuran-ukuran detail, meterannya berapa ini, bro, detail. Itu namanya cetak biru, blueprint. Nah, saudara-saudara, satu-satunya kitab dari 66 kitab yang kita punya sebagai firman Tuhan, yaitu Kejadian sampai Wahyu, hanya satu kitab yang namanya Kisah Para Rasul. Itu blueprintnya gereja, itu cetak birunya gereja. Jadi kalau gereja ingin jadi gereja yang benar dan menyenangkan Tuhan, maka tidak boleh keluar, nyimpang sedikit pun dari konsep 28 pasal Kisah Para Rasul. Karena itu cetak birunya. Sama seperti orang bangun rumah, tapi tidak mengikuti cetak biru. Mungkin kelihatannya bagus, tapi nggak benar, bisa roboh loh rumah itu karena tidak mengikuti cetak birunya. Dan itu berbahaya sekali. Maka itu saudara, sebagai gereja yang ingin berkenan kepada Tuhan, hari-hari ini Gembala saudara meminta kita sebagai jemaat untuk mengikuti blueprint ini. Nah, saya ulangi. Bagus kalau gereja sudah bisa nginjil. Bagus. Tapi menginjil tanpa pemuritan, maka semuanya sia-sia. Perhatikan perintahnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil itu untuk jadi kesaksian bagi segala bangsa, dan ajarlah mereka untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Itu perintah, itu satu paket. Penginjilan harus memuridkan. Penginjilan tanpa pemuritan itu sia-sia. Hanya menyelamatkan orang tapi tidak dididik. Kalau saya pakai istilah rohani agak jelek. Penginjilan tanpa pemuritan itu aborsi rohani, pengguguran kandungan. Loh, kok bisa? Karena setelah orang itu terima Injil dari kesaksian hidup kita masing-masing, maka orang itu lahir di dalam kerajaan surga. Nah, kalau dilahirkan saja, tapi tanpa diajari
tentang semua hal yang Tuhan Yesus pernah sampaikan kepada kita, maka itu namanya aborsi rohani. Setelah lahir nggak dirawat, nggak diberi susu, nggak dijaga, dibiarkan tergeletak, ya mati bayi itu. Dan inilah kesia-siaan itu. Maka itu tema kita berapa waktu ini adalah pemuridan. Nah, pemuridan itu ingat perintahnya. Oke, lebih baik kita baca ya supaya jelas. Matius pasal 28. Begini kata Tuhan. Mulai ayat yang ke-16. Ya, mulai 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Ya, kita ingat ya dengan 11. Karena yang satu, istilah saya, terpeleset kulit pisang, itulah Yudas. Dan jangan ada di antara kita ya yang terpeleset juga, jangan. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, segala loh, yang di surga dan yang di bumi. Karena itu, saudara, untuk menggenapi amanat agung yang gak ringan tugasnya, cukup berat. Inilah sangu, orang Jawa bilang. Inilah modal, inilah bekal yang Tuhan Yesus berikan kepada kita murid-muridnya. Karena itu pergilah. Nah, sebelum dia bicara karena itu, saudara perhatikan. Segala kuasa yang di surga dan yang di bumi telah diberikan kepadaku, bukan akan. Nah, setelah Tuhan Yesus menerima segala kuasa yang di surga dan yang di bumi, dia pesan, karena itu pergilah. Jadi maksudnya dengan segala kuasa yang Tuhan Yesus terima dari Bapa di surga, dan itu diberikan kepada gerejanya, yaitu murid-muridnya. Karena itu pergilah. Jadi ini bekal kita. Ini kuasa yang luar biasa. Kenapa kita perlu kuasa untuk memberitakan Injil? Karena ini urusannya dengan kuasa neraka, dengan kuasa setan. Untuk mendapatkan jiwa-jiwa yang sedang di tangan iblis. Nggak mudah. Kita rebutan, kita perang dengan mereka. Maka itu Tuhan Yesus setelah dia terima segala kuasa yang di surga di bumi dari Bapa, dia pegang, dia terima, dia berkata, karena itu pergilah kamu dengan bekal ini, dengan sangu ini. Wow, terima kasih Tuhan Yesus. Ketika Tuhan mengutus kami untuk memberitakan Injil, nggak dengan tangan kosong, tapi dengan otoritas. Katakan amin. Untuk itu jadi tidak susah untuk memberkati. Amin ya. Nah, terus kalimat berikut begini. Karena itu pergilah, jadikanlah, wow, semua bangsa muridku. Semua bangsa dijadikan muridku. Apa lawan katanya atau kebalikannya murid Yesus? Kebalikannya adalah kristenkan orang. Nah, bukan itu. Papa tidak ingin membuat segala bangsa itu jadi orang Kristen atau beragama Kristen. Tidak. Tapi jadi murid. Apa sih bedanya murid dengan orang Kristen? Bedanya jauh sekali. Murid kan, ya, jadikan segala bangsa itu muridku. Bedanya di sini. Kalau murid, coba saudara renungkan. Setiap kali kita mendengar kata murid, muncul apa di benak kita? Awas bilang makan, awas ya. Tidak, mendengar kata murid, langsung yang muncul di benak kita adalah suka belajar. Kalau mendengar kata murid, muncul suka makan. Maaf, saya pakai istilah Jawa.
geragas kowe. Maaf ya saudara, bukan. Nah, ini fakta. Mengapa di dunia sekarang yang paling dominan, yang paling sering disebut tentang kita yang percaya Yesus, Kristen ya, kamu Kristen ya, Kristen ya, sedih hati Tuhan. Loh kenapa? Karena kata Kristen tidak disukai Tuhan. Nanti saya jelaskan. Dan kata Kristen hanya muncul 1 kali di 28 pasal Kisah Para Rasul. Itu hanya ada di pasal 11. 1 kali. Nah, saudara harus tahu loh. Kata Kristen itu jelek. Konotasinya itu pemberontak, makar. Saya jelaskan dulu kata Kristen. Maka itu saya juga nggak suka disebut orang Kristen. Dan kata yang dominan dari Kisah Rasul 1 sampai Kisah Rasul 28 dan sampai seterusnya penulisan Perjanjian Baru yang disebutkan untuk pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah murid. Itu kalau saya hiperbol, ribuan kali kata murid disebut, tapi Kristen hanya 1 kali. Berarti selama ini kita salah. Saudara perhatikan. Kenapa harus dimuridkan? Nah, ini bedanya. Saya terangkan dulu Kristennya ya, supaya nggak bingung. Kenapa kata Kristen itu jelek? Karena begini. Gara-gara kita, gara-gara murid-murid Tuhan Yesus, maka nama Yesus jadi jelek. Kata Kristen zaman itu adalah identik dengan pemberontak, makar. Tahu kata makar dalam istilah politik, melawan pemerintah yang sah. Loh kok begitu? Begini ceritanya. Masih ingat imam-imam ahli Taurat minta apa kepada Pilatus untuk menuliskan di ujung kepala salib Yesus? INRI, masih ingat istilah itu? Inilah raja orang Yahudi. Saudara, saya cerita. Itu jelek zaman itu. Kalau ada orang yang disalib, maka wajib ditulis bukan nama orang itu. Kalau cuma namanya masih baik. Tapi yang ditulis adalah kejahatan yang dia lakukan. Sehingga orang-orang yang lewat di tempat penyaliban itu bisa tahu, oh, kalau istilah kita sekarang, oh ini toh bajingan itu, oh ini toh perampok itu, oh ini pembunuh itu, oh ini pemerkosa itu. Nah, ketika imam-imam dan ahli Taurat minta kepada Pilatus supaya ditulis inilah raja orang Yahudi, artinya ketika orang-orang yang lewat lalu lalang itu ingin melontarkan kata-kata ludahan, kotoran dilemparkan, caci maki. Oh, ini yang ingin memberontak kepada pemerintahan yang sah, yaitu pemerintahan Romawi. Oh, ini yang didengung-dengungkan oleh pengikutnya bahwa nanti kita akan punya raja baru, namanya Yesus, dan raja baru ini akan memerdekakan kita dari penjajahan Romawi. Saudara tahu nggak? Ini sejarah kata Kristen. Oh, Yesus itulah yang mau makar itu. Nah, saudara bayangkan. Padahal bukan itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Tapi murid-muridnya yang logikanya masih logika politik duniawi. Maka itu Tuhan Yesus sedih. 3,5 tahun kurang lebih memuridkan mereka. Kok masih on, maaf sebagai istilah ini. Pikiran mereka cuma hal duniawi. Jadi kata Kristen di zaman Kisah Rasul itu jelek. Oh, ini yang mau memberontak pada pemerintah. Oh, ini yang mau makar. Aduh, maka itu nggak suka disebut kata Kristen karena ejekan. Dan kata Kristen muncul dari mulut tentara Romawi di Kisah Rasul 11. Nah, murid. Jelas ya? Saya ulangi lagi.
Gereja tanpa penginjilan, maka itu bukan gereja. Penginjilan tanpa pemuritan juga tidak punya arti apa-apa. Nah, kalau begitu, apa itu pemuritan? Saya lama mencari di Alkitab. Apa sih pemuritan itu? Ya, saya mau baca lagi penekanannya di ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Terus ayat 20 kalimat pertama. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini pemuridan. Ajarkan orang-orang yang sudah kita injili dan sudah percaya kepada Tuhan Yesus, lanjutkan. Ajarkan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini pemuridan. Nggak sekedar ngajak orang percaya. Tidak. Melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Maka itu saya mau tunjukkan 3 ayat di Perjanjian Baru. Bagaimana bentuk pemuridan itu? Saudara dan saya yang memuridkan, ya, harus berani berkata seperti ini. Ayat pertama, 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku. Kunya huruf kecil loh. Jadi pengikutnya Paulus. Jangan menilai, sombong betul ya Paulus. Enggak. Seharusnya begitulah saudara dan saya. Di hadapan banyak orang. Jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Yesus. Jadi begini maksudnya. Satu hari kalau ada orang tanya kepada saudara, saudara, bapak, ibu, anak, saya itu ingin tahu loh, Yesus kalian yang kalian sembah itu seperti apa? Menurut 1 Korintus 11 ayat 1. Dan inilah konsep pemuridan yang benar. Maka ketika saudara dan saya ditanya orang seperti itu, aku ingin tahu loh, ingin kenal Yesus itu seperti apa. Maka saudara dan saya harus berani menjawab. Oh, saudara, Anda ingin tahu Yesus. Lihat aku. Maka saudara sudah melihat Yesus. Halo, masih ada orang? Ini pemuridan. Membawa orang yang kita injili melakukan segala sesuatu yang dia ajarkan. Berarti saudara dan saya adalah patronnya, role modelnya, polanya, bentukannya. Oh, ini Yesus. Harus berani bicara seperti itu. Dan itu yang kita kerjakan untuk murid-murid kita. Ayat kedua. 2 Timotius 3 ayat 10. Saudara dan saya berani berkata seperti ini. Haleluya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Roh Kudus tolong kami. Ini pemuridan. Tetapi engkau, Paulus memang berkata kepada Timotius, muridnya yang kekasih, yang masih sangat muda itu. Tetapi engkau Timotius, begitulah saudara dan saya berkata kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Tetapi engkau murid-muridku, tetapi engkau saudara-saudaraku, tetapi engkau rekan-rekan sekerjaku, telah bukan akan mengikuti 1 ajaranku, 2 cara hidupku, 3 pendirianku, 4 imanku, 5 kesabaranku, 6 kasihku, 7 ketekunanku. Wih, luar biasa. Nah, para pemurid, dengarkan ini. Saudara dan saya tidak cuma diminta khotbah, mendoakan orang, tidak. Harus berani memuridkan orang.
Dan kalau kita dipercaya Tuhan memuridkan orang, maka 1 Korintus 11 ayat 1 harus berani kita katakan, ikutilah caraku hidup, ikutilah teladanku, ikutilah imanku, contoh pendirianku, contoh kasihku, lihat ketekunanku, lihat imanku. Jadi 1 Korintus 11 ayat 1 dan 2 Timotius 3 ayat 10 harus digabung. Saudara dan saya harus berani ngomong seperti itu. Maka itu saudara nggak boleh takut untuk dinilai orang, untuk dilihat orang. Sudah seperti Kristus atau belum hidup kita ini. Harus berani. Nah, ayat ketiga inilah ayat terakhir. Galatia 4 ayat 19. Wih, ini seru sekali. Untuk memuridkan. Hebat sekali. Saudara, saya bisa jadi seperti ini. Saya itu berhutang kepada keluarga besar gembala saudara. Ya, dari ayah kandung Bapak Pendeta John Rusli, itulah Bapak Abraham Rusli. Saya kenal mereka berdua. Papa mama dari gembala saudara, jadi opa oma dari Bapak Pendeta Daniel Rusli, saya kenal baik. Saudara, luar biasa. Nah, dari anak-anak mereka, kakak-kakaknya Pak Pendeta John Rusli, itu yang memuridkan saya. Ada Pak Julius Ishak, ada Pak Yan Iskandar. Itu dari tahun 70-an mereka bimbing saya. Sehingga saya bisa jadi seperti ini. Saya lihat hidup mereka. Berapa kali saya nginap di Tasikmalaya. Di kebun manggu ya, kebun manggu. 14 atau berapa saya lupa. Waktu itu Pak Pendeta Rubin masih kecil, masih SD. Saya lihat bagaimana hidup mereka. Keluarga Pak Yan Iskandar. Itu luar biasa. Saya kenal keluarga mereka. Terima kasih kepada Om Abraham Rusli. Bersama dengan semua anak-anak termasuk Pak John Rusli. Saya berhutang karena saya dimuridkan. Saya melihat hidup mereka. Saya teladani cara mereka melayani, cara mereka mengembalakan. Serius. Bahkan awal-awal karismatik, saya betul-betul mengalami kehancuran dalam pelayanan karena banyak masalah. Tapi keluarga mereka menyelamatkan saya, melindungi saya, menjaga saya. Terima kasih untuk itu. Ya, kasih Tuhan hebat. Jadi jelas ya. Nah, ini memuridkan. Galatia 4:19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan ayat lain lagi yang begitu jelas, yang begitu hebat bicara tentang pemuridan, kecuali Galatia 4:19. Jadi begini, Galatia 4:19 itu ternyata memuridkan. Itu tidak beda seperti seorang ibu yang sedang mengandung, merawat anak dalam kandungan. Jadi istilah saya 9 bulan 10 hari. Seorang pemurid itu menasihati muridnya, negur kalau salah, marah kalau harus dimarahi, tapi dikasihi, dipeluk, diajak makan, dinasihati, disayangi. Itu 9 bulan 10 hari. Begitu tiba waktunya sakit bersalin. Maka itu sampai hari ini kalau kita mendengar ada kabar saudara, adik, kakak kemenakan, ya anak kita melahirkan, pasti pertanyaannya ada 2, satu laki atau perempuan. 2, pertanyaan kedua pasti mirip siapa ya, mamanya atau papanya. Awas jangan tanya mirip tetangganya atau tidak, awas ya, maaf ini intermezzo aja. Nah saudara, pertanyaan kedua ini yang berlaku untuk para pemurid. Tiap kali tiba waktunya untuk bersalin, kita sakit seperti ibu sedang melahirkan anak. Begitu,
Kita lihat, aduh, belum mirip Yesus, belum seperti Kristus. Masukkan ke rahim kita lagi. Perlu waktu lagi 9 bulan 10 hari istilahnya. Mendidik, merawat, mengasihi, menegur, dan sebagainya. 9 bulan 10 hari. Sakit bersalin lagi. Maka itu kata kunci di Galatia 4:19 adalah kata lagi. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Kapan seorang pemurid berhenti sakit bersalin? Kalau murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kita, kita nasihati, kita tegur, kita kasih, kita marahi, kita ajak makan, kita ajari macam-macam. Begitu, puji Tuhan, sudah serupa Kristus. Berarti kita nggak perlu sakit bersalin untuk anak itu. Jadi kesimpulannya, seorang murid harus dikandung berulang-ulang oleh pemuridnya. Dan pemurid harus sering-sering mengalami sakit bersalin. Sebelum rupa wajah Yesus nampak di murid kita yang kita lahirkan, kita belum boleh berhenti sakit bersalin. Dahsyat ayat ini. Maka itu gembala-gembala, jangan ambisi punya jemaat ribuan. Nggak boleh. Maka itu yang namanya Tuhan Yesus Kristus, muridnya cuma 12. Masa kita mau lebih sombong dari dia? 12 itu pun kepeleset 1. Ingat gak istilah saya, gugur 1. Aduh, kurang apa Tuhan Yesus? Apalagi kita, jangan sombong. Maka itu bersyukur kepada Tuhan bahwa GBI Asem 3 Tegal mempunyai kerinduan untuk memuridkan. Maka itu para pemurid harus berani berkata, ikutilah teladanku, karena aku sudah mengikuti teladan Kristus. Ikutilah cara pendirianku, cara hidupku, cara imanku, kasihku, ketekunanku, dan semua-semua. Wow, itu luar biasa. Saudara, inilah konsep pemuridan yang sangat Tuhan rindukan dalam kehidupan kita semuanya. Sampai bumi ini penuh kemuliaan Tuhan, maka di dunia ini penuh dengan murid-murid Yesus. Bukan cuma orang-orang Kristen saja. Puji Tuhan, terima kasih pada Pak Gembala yang memberi saya kesempatan untuk boleh berbagi. Selamat menjadi pemurid dan selamat memuridkan. Dan siap-siap cari muridnya mulai hari ini. Semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Shalom, sampai jumpa lagi. Haleluya. Kita telah bersama mendengar kebenaran firman Tuhan dari Pak Pendeta Daniel Alexander. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kebenaran firman-Mu telah diperdengarkan pada setiap kami. Menyentuh sampai kedalaman hati kami. Bukan hanya menjadi informasi yang kami terima. Bukan hanya menambah pengetahuan kami, tapi lebih daripada itu, kebenaran firman-Mu mengubah setiap kami, untuk kami mengambil setiap tindakan-tindakan iman di dalam memenuhi, melakukan amal agung Tuhan yang menjadi tujuan kami. Biar kami boleh menjadi orang-orang yang memberitakan kasih-Mu dan memuridkan mereka menjadi murid-murid Kristus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, berkati semua kami yang telah bersama-sama menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin.
pesan yang telah disampaikan oleh hambanya. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan, dan firman Tuhan dapat bertumbuh sehingga iman kita semakin kuat di dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan membawakan korban syukur, persembahan kita maupun persepuluhan. Bapak Ibu Saudara bisa membawa persembahan syukur dan persepuluhan melalui transfer ke rekening sebagai berikut. Ataupun melalui alternatif lainnya. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam hati kami, dalam kehidupan kami ini Tuhan. Sementara kami akan memberikan persembahan kami ini Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan Engkau kuduskan, sucikan Tuhan, supaya menjadi dupa yang harum Tuhan di bumi ini Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati kami semua yang memberikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan menyaksikan informasi gereja terkini selama sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Setiap hari Minggu dan join di Zoom Api setiap hari Minggu pertama dan Minggu ketiga. Ingat ya teman-teman, jam 10 pagi, oke? Dan untuk para orang tua, kita harus terus mendampingi anak-anak kita untuk selalu beribadah online agar semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bersama saya Elvira Beleza dalam Arrow News. Karena masih pada masa pandemi, maka ibadah remaja Bethel Indonesia atau Arrow Community masih dilakukan secara online. Maka dari itu, untuk remaja yang berusia 12 hingga 18 tahun, ayo join ibadah Arrow Community menggunakan Zoom yang akan dilakukan pada hari Sabtu 20 Maret 2021 pukul 5 sore. Sekian Arrow News minggu ini. Tetap semangat dan tetap sehat. God bless you. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk ibadah ini Tuhan. Kami diberkati dari ibadah ini oleh kehadiran Tuhan dan oleh firman Tuhan yang diperdengarkan. Tuhan kiranya memberkati setiap hamba-Mu yang melayani hari ini, khususnya juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati berlipat kali ganda, dan Tuhan pakai dengan luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk kota Tegal, kami berdoa untuk Kabupaten Tegal dan sekitarnya ya Tuhan.
Biarlah perlindungan yang dari Tuhan turun atas bangsa kami dan pada setiap daerah dan kota-kota dan desa-desa di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga bangsa kami ya Tuhan sehat jasmani dan rohaninya dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi vaksin COVID-19 yang sedang dalam proses disuntikan ke setiap orang. Biarlah ini adalah menjadi solusi bagi penanggulangan COVID di Indonesia. Tuhan membuat usaha ini berhasil dengan adanya saling sinergi dan kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga negara yang ada, yang terlibat di dalamnya, juga antar anggota masyarakat. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, baik di tingkat pusat, Bapak Presiden dan seluruh jajaran kementerian yang ada, sampai ke daerah-daerah, yaitu Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan seluruh jajaran kantor-kantor SKPD yang ada. Biarlah Tuhan limpahkan kesehatan, kekuatan, dan hikmat Tuhan atas mereka untuk menghadapi banyak hal, banyak cobaan, untuk menanggulangi keadaan yang sulit ini ya Tuhan. Sehingga bidang kesehatan, ekonomi, perdagangan, pendidikan, bahkan keamanan bangsa kami boleh segera Tuhan pulihkan. Kami berdoa bagi visi misi gereja kami GBA Asem 3 yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya Tuhan dapat diwujudkan di tahun 2021 dan seterusnya ya Tuhan. Gereja kami juga menjadi gereja yang melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, pergi dan menjadikan setiap orang menjadi murid Kristus. Kami mendoakan untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Tuhan berkati SMP Atmaja Wacana, SPK, BPN, pelayanan-pelayanan doa yang dilakukan secara online ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, sehingga melalui pelayanan-pelayanan ini banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang, Tuhan kiranya semakin terus memulihkan kesehatannya, juga untuk keluarga Bapak Daniel, keluarga Bapak Timotius. Tuhan pulihkan, Tuhan limpahkan kesehatan, berkat dan perlindungan Tuhan atas mereka. Kami berdoa untuk yang berulang tahun ya Tuhan sepanjang pekan ini. Kiranya berkat, damai, sejahtera dari Tuhan, sehat jasmani dan rohani, dan semakin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, mari arahkan hatimu pada Yesus Kristus Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan setiap kita damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa Surgawi, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Yesus datang menjemput kita. Maranatha, datanglah ya Tuhan, kami menantikanmu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam ibadah minggu depan. God bless you. Tidak ada nama lain yang lebih dahsyat daripada nama Yesus. Amin. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya.
kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Nama Yesus, 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 namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Syukur bagi nama-Mu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang luar biasa.